welcome back to my channel. Kali ini kita akan membaca tarot lagi. Kali ini topiknya adalah pesan semesta untuk kamu di akhir bulan Agustus ini, yang dimulai dari tanggal 22 ya, tanggal 22, 23 sampai akhir Agustus. Pesan apa sih yang dari semesta yang untuk kamu, yang perlu kamu perhatikan? Dan di sini aku akan meletakkan 3 pilihan kartu. Mau pilih yang mana? Oke. Tuh, kebuka deh. Aku berikan kesempatan untuk kamu memilih di antara 3 tumpukan ini, mana yang menurut kamu paling memanggil hati. Dan kalau udah yakin, udah mantep, ayo kita bahas. Untuk kali ini aku akan bahas nomor 2 dulu ya. Jadi sekali-kali beda. Oke, untuk kamu yang memilih nomor 2 nih, pada saat ini pesan yang perlu kamu perhatikan untuk diri kamu, kayaknya di akhir bulan Agustus ini kamu ada kayak semacam pergolakan batin. Baik itu kamu kok akhir-akhir ini kayaknya nggak bisa tenang dalam menghadapi suatu problematika gitu. Dan di sini juga aku ngelihatnya biasanya lebih cenderungnya ke faktor emosi ya, lebih ke perasaan. Jadi perasaan kamu lebih terganggu, perasaan kamu tuh lebih ngerasa nggak tenang, perasaan kamu itu bisa jadi kayak gampang tersulut emosi, gampang ada yang ya sedikit hal yang kurang serak bagi kamu tuh kamu kayak sulit aja untuk kembali menenangkannya gitu loh. Jadi di sini memang tema utamanya itu lebih ke bagaimana kepada kamu untuk tetap berusaha untuk tetap tenang. Hal ini kalau yang aku lihat sih ada faktor besarnya ini dari, bisa jadi teman, bisa jadi gebetan, bisa jadi dari pacar ataupun pasangan. Karena di sini aku ngelihat ada Two of Cups, di sini aku ngelihat ada dari hubungan gitu, dari sebuah hubungan, dari sebuah jalinan, dari sebuah perjanjian yang dulu pernah kamu buat gitu, komitmen lah gitu. Jadi misalkan kamu sama seseorang itu kamu pernah berbuat komitmen, dan orang ini cenderung kayak tidak komitmen lagi gitu, atau dalam hubungan ini cenderungnya agak egois gitu loh, bisa jadi. Nah di sini aku juga ngeliat di kartu ketiganya ada The Devil gitu loh. Jadi ketika peristiwa ini terus-terusan kamu nggak keluar dari situasi ini, dimana ketenangan kamu terganggunya dari faktor pihak eksternal, dari orang-orang luar gitu, ada yang ganggu. Dan hal seperti ini nih akan mengakibatkan pola buruk ya, dari kesehatan kamu juga akan memburuk. Kesehatan kamu jadi ya, baik kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, jadinya kayak ada yang terkuras gitu loh. Dan ayolah kalau misalnya gitu ya, kalau misalkan memang ada kesempatan dan ada kemungkinan untuk melepaskan diri dari pola yang buruk seperti ini, atau hal-hal negatif yang ada di sekeliling kamu, ya alangkah lebih baik ya kamu putuskan gitu loh, kamu copot, kamu sudahi gitu loh, daripada di fisik kamu, di batin kamu makan hati terus. Jadi gitu kalau misalnya yang aku lihat dari pile nomor 2 ya, tumpukan nomor 2 seperti itu. Kalau untuk yang nomor 1 nih, kita buka ya, nomor 1 ya.
Oke. Dari pile nomor 1 ini, kalau dari temanya sendiri di sini aku ngeliat ada kartu bagaimana kamu bisa bersikap adil dalam mengambil keputusan, ataupun kayak bagaimana bisa melihat kebenaran dengan tidak memihak gitu loh. Jadi mungkin ini kita langsung ke kartu 2 aja ya. Di sini ada hal gitu loh, ada hal yang bikin kamu tuh nyesek gitu loh. Jadi ada hal yang bikin kamu nyesek di kemungkinan di akhir Agustus ini, yang bisa jadi nyeseknya ini diakibatkan dari sesuatu hal yang sifatnya fakta, tapi fakta ini nyakitin banget gitu loh. Ya bisa jadi kayak entah hal apa ya, mungkin bisa kayak pemutusan hubungan kerja mungkin gitu, terus atau ya memang kayak diputusin gitu bisa jadi. Jadi di sini ada faktor yang bikin kamu stresnya itu lebih kepada ada fakta yang menyakitkan, ataupun kata-kata dari mertua bisa jadi. Jadi kayak misalkan di sini kan ada kartu justice-nya sendiri. Jadi ada kartu bagaimana tetap bersikap adil dan tetap bersikap dewasa dalam menyikapi. Jangan cepat tersulut emosi juga. Mungkin jangan cepat ekspresif, bahwa kalau misalnya kamu lagi tertekan kamu langsung teriak aku menderita misalkan, atau langsung kamu balas lagi dengan kejahatan. Misalnya kamu dijahatin terus kamu jahatin balik. Ya di sini kartu ini berbicara tentang ya kamu bagaimana caranya bersikap dewasa, bagaimana bersikap kalau misalnya kamu mendapatkan sesuatu yang nggak enak ya kamu pikirkan dulu dengan tidak terburu-buru. Jangan langsung reaktif. Jangan langsung reaktif, langsung kamu hujat orangnya, ataupun langsung ajak ribut orangnya misalkan. Atau misalkan ini kamu juga mungkin dalam kondisi kayak di sosial media ada yang nyakitin kamu, orang tersebut melakukan kata-kata kasar, terus kamu secara naluriah kan, instingnya kan juga langsung pengen berkata kasar lagi ke orang tersebut gitu. Nah hal seperti ini alangkah lebih baiknya ditimbang-timbang dulu, apakah pantas, apakah layak, apakah tidak. Oke, kalau misalkan memang hal tersebut membuat hidup kamu jadi buruk, membuat kamu jadi tidak bahagia, ya jangan dikerjakan gitu loh. Makanya di sini juga ada kartu Four of Cups-nya, dibilang untuk mungkin bisa jadi disinilah masa-masa perenungan lagi, di mana kamu perlu menemukan mana yang benar-benar kebahagiaan yang mau kamu capai gitu loh. Jadi kalau misalkan dulu kamu pernah mendapati sebuah situasi yang bahagia dengan keadaan tertentu, nah kamu recall lagi memori di mana aku bisa bahagia dengan hal-hal seperti ini. Dan kalau misalnya kamu sudah recall hal-hal bahagia itu, otomatis sesuatu hal yang nyakitin hati kamu atau bikin kamu kesel itu kan otomatis lupa gitu ya. Oh ya, walaupun nggak lupa banget, tapi kan tergantikan dengan sesuatu hal yang membahagiakan. Walaupun ya di sini ya memang kartu terakhirnya memang bicara mungkin ya perlu recall lagi, memang perlu mencoba untuk fleksibel atas situasi yang sedang terasa gitu. Jadi ya ada kejenuhan banget sih gitu, apalagi mikirin kasus yang sedang menimpa kamu, hal-hal yang nyesek kamu gitu. Kamu kayak jadi sebel banget nih, bosan sama hidup gitu. Tapi ya lawan kata dari bosen itu ya kan artinya ya cari hal yang menggembirakan di situ. Jadi kombinasi dari kartu ini tuh ya carilah hal-hal yang menurut kamu positif dan menggembirakan, dan akhirnya hal-hal yang nyesek dan jahat itu nggak menguasai pikiran kamu. Oke gitu ya untuk kartu yang tumpukan pertama. Untuk yang tumpukan nomor 3 nih, oke,
di sini aku kayak ngelihat duit nih kayaknya nih. Insya Allah nih berkaitannya sama duit ya. Entah banyak rezeki atau di sini lebih kepada pengelolaan sumber daya yang sudah kamu miliki, baik itu investasi kamu atau aset-aset kamu, dan juga orang-orang yang sifatnya kamu sayangi, yang kadang-kadang itu kamu sayangi itu udah kayak aset ya, kayak properti. Jangan sampai orang ini terluka gitu. Jadi aku ngeliat di sini ada kayak kartu King of Pentacle. Di sini ada, kalau misalkan penggambaran King itu kan penggambaran seorang bos ya, bos besar, bos. Wah, ini orang yang duitnya banyak gitu loh. Tapi di sini juga aku ngeliat ada kartu Knight of Pentacles. Jadi bagaimana posisi yang sudah mapan gitu loh. Posisi yang sudah mapan, posisi yang sudah kaya gitu loh. Itu tetap perlu juga untuk tidak terlena. Jadi tetap harus konsisten, tetap berdedikasi atas apa yang dikerjakan. Kalau misalkan ini perihal bisnis gitu loh, jangan sampai terlena, jangan mudah terdistraksi dengan sesuatu hal yang nggak penting gitu. Tapi tetap fokus sama masa depan kamu, fokus sama masa depan ke kantor, rekan kerja. Nah, di sini juga didukung sama Three of Pentacle, di mana ini kan kartu-kartu untuk sifatnya kolaboratif ya, sama berkolaborasi sama teman-teman seperjuangan, sama tim gitu loh. Atur lagi kekompakannya gitu. Atau kalau misalkan ini memang apa ya, konteksnya adalah rumah tangga, ya kerjasama sama pasangan kamu tuh penting ya. Maksudnya tetap pelajari di mana kalau pasangan kamu punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, di sana kamu perlu mengimbangi gitu loh, sama-sama belajar lagi, sama-sama apa yang perlu aku lengkapi, aku temenin, aku itu. Jadi kamu juga perlu mengorek gitu loh, perlu kerjasama gitu. Jadi Knight of Pentacles yang aku tangkap di sini lebih ke bagaimana caranya tidak terlena dan terus fokus gitu, terus fokus satu titik itu. Jadi ya itulah, fokus sama tujuannya dan tetap konsisten. Kalau misalkan di sini kalau misalkan kekonsistenan kamu itu tidak berhasil, ya ada resikonya. Kalau misalkan konsistennya bagus, ya juga bagus gitu loh. Jadi pesan semesta untuk kamu di akhir bulan Agustus ini ya, tetaplah konsisten, tetaplah menjaga kepemilikan aset kamu, tetaplah sayangi apa-apa yang kamu miliki, terus perkompak, pokoknya terus menjadi kompak sama pasangan kamu, sama partner bisnis kamu, sama rekan kerja, ya sama aja lah gitu ya. Dan jangan sampai kehilangan uang. Jadi kayak gitulah pesan dari kartu yang tumpukan nomor 3 untuk akhir Agustus ini. Dan mudah-mudahan ini juga masih ada kaitannya sama bulan berikutnya ya. Sekarang bener kan Agustus ya, mungkin bulan September kayak gitu juga masih temanya masih kurang lebih sama lah. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga resonate, semoga menghibur, karena ini general reading aja. Kalau misalkan kamu suka silahkan like, kalau misalkan memang mau subscribe ya subscribe. Kalau mau komentar ya komentar apa saja yang membangun. Terima kasih sudah menyimak. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.